Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang keamanan database dan teknik pemulihan data. Kelompok ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya, Ovia Zahra, yang kedua ada Rahmadani, dan ada Melik. Yang pertama, slide pertama akan menjelaskan tentang keamanan database. Keamanan database adalah suatu cara untuk melindungi database dari ancaman baik dalam bentuk kesenjangan ataupun bukan. Ancaman adalah segala situasi atau kejadian baik secara sengaja maupun tidak yang bersifat merugikan dan mempengaruhi sistem serta secara konsekuensi terhadap perusahaan atau organisasi yang memiliki sistem database. Berikutnya ada tujuan keamanan database. Tujuan keamanan database itu ada 3. Yang pertama, secrecy atau confidentiality, yaitu informasi yang tidak boleh diungkapkan kepada pengguna yang tidak sah. Berikutnya ada integrity, hanya pengguna berwenang yang diizinkan untuk memodifikasi data. Yang terakhir ada availability, yaitu pengguna yang terdaftar tidak boleh ditolak akses. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Meli. Baik, selanjutnya untuk teknik pengamanan database, ada 7. Yang pertama ada administrative security, network security, antivirus, firewall, proxy server, enkripsi, dan deskripsi. Akhir ada autentifikasi. Selanjutnya, yang pertama ada administrative security. Pengamanan data secara administratif dilakukan untuk menjaga kemungkinan gangguan keamanan data yang datangnya dari orang dalam atau kerjasama orang dalam dengan orang luar. Aturan-aturan, kebijakan, pelatihan sistem komputer perlu diadakan. Aturan yang menetapkan hak akses serta sanksi yang berkaitan keamanan sistem harus dibuat bersama dan ditaati bersama. Yang kedua, ada network security. Setiap sistem jaringan memiliki kelemahannya masing-masing, sehingga perlu diteliti dan dicarikan cara untuk menutupi lubang-lubang keamanannya. Akses dari luar jaringan maupun akses dari dalam keluar harus melalui dan diberi pengamanan, sehingga dapat mengurangi serangan keamanan. Yang ketiga, antivirus. Antivirus sendiri diperlukan untuk sebuah program komputer agar dapat mendeteksi, melumpuhkan, serta menghapus virus komputer dan program berbahaya lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ani. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Meli. Yang keempat, ada firewall. Firewall adalah suatu sistem yang dirancang untuk mencegah akses yang tidak diinginkan dari atau dalam suatu jaringan internal. Perangkat lunak yang digunakan untuk menjaga keamanan jaringan pribadi dengan cara memblokir akses tidak sah atau dari jaringan pribadi. Yang kelima, proxy server, yaitu proxy server pada dasarnya berfungsi seperti firewall, jenis application level gateway, suatu server yang berada antara server jaringan dan internet. Proxy server melaksanakan beberapa proses aplikasi yang telah ditetapkan lebih dahulu. Misalnya, melayani akses dari terminal ke suatu situs web, atau berfungsi sebagai transfer agent terhadap sebagai aplikasi yang memiliki akses keluar atau akses dari luar ke dalam jaringan. Yang keenam ada enkripsi dan deskripsi, yaitu pengubah data asli menjadi kode rahasia, disebut proses data encryption atau enkripsi data. Setelah data rahasia sampai ke tujuan, maka data ini dikembalikan ke bentuk aslinya. Proses ini disebutkan data description. Yang ketujuh ada autentifikasi, yaitu autentifikasi adalah salah satu bentuk identifikasi
untuk meyakinkan bahwa orang yang sedang berkomunikasi dengan kita adalah benar adanya, bukan pemalsuan identitas. Selanjutnya ada pemulihan data. Fungsi utama pemulihan data adalah melindungi serta menyelamatkan data ketika terjadi bencana, baik bencana alam maupun kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Sistem tersebut dapat diterapkan dalam berbagai bentuk dengan pendekatan yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa jenis sistem pemulihan data yang sering digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk melindungi data-data pentingnya. Yang pertama ada recovery virtual. Recovery ini mengandalkan metode virtualisasi dalam proses pemulihan data. Pusat data virtual ditempatkan untuk menggantikan server fisik sebagai perangkat utama. Yang kedua ada data center recovery, yaitu untuk bisa melakukan proses recovery, pusat data tersebut harus dikembangkan terlebih dahulu. Proses pengembangannya meliputi pengamanan lokasi, pemantapan perangkat dan pegawai, serta pengaturan HVAC ruangan yaitu heating, ventilation, dan air conditioning. Yang ketiga, recovery berbasis cloud, yaitu jenis terakhir yang juga menjadi jenis paling populer saat ini adalah manajemen bencana berbasis cloud. Proses intinya berpusat pada cloud storage, yaitu portal penyimpanan dan pemulihan data yang diatur oleh penyedia layanan pihak ketiga. Dengan menggunakan cloud-based recovery, perusahaan akan memiliki pusat data aman di dalam cloud tanpa perlu mengembangkan fasilitas sendiri atau mempekerjakan tenaga ahli. Seluruh prosedur pengamanan data pun dijalankan secara lebih praktis. Baik, dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait materi kami. Saya ingin bertanya dong, boleh gak? Ya, baik. Hansel mau nanya apa? Bagaimana cara memastikan keamanan data saat menggunakan aplikasi dan platform komunikasi daring? Terima Enggak kasih. on cam, enggak on cam. Yang nanya on cam enggak? Iya, boleh on cam. Ani izin bertanya. Ya, silakan. Ya, saya Pak Reza Renaldi Putra dari NPM 202043502776. Saya ingin bertanya kepada kelompok Rahmadani, yaitu apa yang sering dilakukan oleh hacker terhadap database server. Terima kasih. Ya. Saya mau nanya dong. Mau nanya nih. Iya, boleh. Siapa? Ya, saya Miftahul Abdul Aziz, NPM 2079. Ini mau nanya, menurut kalian bagusan menggunakan database MySQL atau Oracle? Nah, itu aja. Punten mau nanya. Di tadi ke belakang nih. Punten. Iya, boleh.
Apa alasan kalian perlunya ada security di dalam database? Udah itu aja sih, Alvia. Makasih. Mau nanya dong, Pi. Oke, tunggu ya satu-satu. Iya, Lagi nah, kita catetin dulu. Ini yang presentasi nggak ada yang on cam apa? Sumpah Ajis bawel banget ya. udah, Pi. Iya, boleh. Siapa lagi? Mau nanya dong, saya Dimas Aditya, NPM 2778. Apa perbedaan Untuk yang nanya on cam ya. Apa perbedaan antara recovery virtual dan instant recovery dan recovery berbasis cloud dalam pemulihan data? Udah, itu aja. Oke. Nih mau nanya dong. Halo. Iya, Mau nanya. iya. Saya Ahmad Badri, NPM saya 2067. Ingin bertanya, mengapa keamanan suatu database perlu dijaga dengan baik? Gitu saja. Terima kasih. Oke, kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Alvia, maaf mau nanya. Iya, boleh. Mau nanya, apa perbedaan antara recovery virtual, data center recovery, dan recovery berbasis cloud dalam pemulihan data? Dah, itu aja. Makasih. Christine, pertanyaannya udah ada. Oh, udah. Iya, Yaudah. Nanti deh. Makasih. oke. Baik, makasih sama yang udah nanya. Saya akan jawab pertanyaan pertama dari Fahrul Roji. Pertanyaannya adalah, apa alasan perlunya ada security dalam database? Saya akan jawab, security pada database sangat penting karena bisa mencegah penyalahgunaan data. Data atau informasi pribadi yang bocor seringkali disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kebocoran KTP misalnya
bisa disalahgunakan untuk pinjol, registrasi aplikasi yang tidak jelas, hingga pencurian uang. Bagaimana Fahrul Razi? Cukup jelas, Ovia. Makasih, Ovia. Ya, sama-sama. Vi, boleh nanya nggak, Vi? Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Hansel. Pertanyaannya, bagaimana cara memastikan keamanan data saat menggunakan aplikasi dan platform komunikasi daring? Yang harus dilakukan, satu, itu memastikan data transkripsi. Kedua, berhati-hati saat menggunakan jaringan Wi-Fi. Ketiga, waspada tautan phishing. Yang keempat, gunakan password yang sulit ditebak. Dan yang terakhir, gunakan mode incognito. Bagaimana, Hansel? Ya, cukup jelas Meli. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Badri. Mengapa keamanan suatu database perlu dijaga dengan baik? Keamanan suatu basis data perlu dijaga dengan baik karena basis data seringkali menyimpan informasi sensitif dan penting. Jika tidak dijaga dengan baik, data tersebut dapat menjadi target serangan seperti pencucian data, perusakan, atau akses yang tidak sah. Pelanggaran keamanan dapat merugikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang dapat berdampak negatif pada organisasi atau individu yang mengelola basis data tersebut. Apakah sudah jelas, Saudara Badri? Ya, sudah. Terima kasih ya, Rahmadani. Ya, sama-sama. Oke, saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari Ajis. Menurut kalian, On cam dulu dong. menurut kalian bagusan menggunakan database MySQL atau Oracle? Menurut saya tergantung kebutuhan sih. Kalau untuk perorangan lebih baik menggunakan MySQL karena Oracle harus menggunakan lisensi atau berbayar sehingga untuk penggunaannya Anda perlu mengeluarkan biaya. Bukan hanya harganya yang lumayan mahal, namun juga harus menggunakan spesifikasi hardware yang cukup tinggi untuk bisa menggunakan Oracle database. Sedangkan MySQL cukup mudah digunakan dan tidak perlu membayar alias gratis karena menggunakannya tidak memerlukan lisensi apapun. Bagaimana Mas Ajis? Apakah sudah jelas? Tapi kalau menurut dari saudari Via itu lebih efisien menggunakan Oracle atau MySQL? Menurut pendapat MySQL. Mbak? Karena menurut gratis saya, aja gitu ya? Iya. Baik, terima kasih. Cukup Ya, jelas jawabannya.
Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan dari Fariza dengan pertanyaan apa yang sering dilakukan oleh hacker terhadap database server. Jawabannya sering digunakan dan dilakukan oleh para hacker adalah serangan SQL injection. Serangan jenis ini menyerang database server untuk mencuri informasi username dan password, mengubah database, dan memasukkan konten-konten berbahaya. Bagaimana Fariza? Apakah sudah mencukupi? Sudah cukup Meli, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas. Apa perbedaan antara recovery virtual, data center recovery, dan recovery berbasis cloud dalam pemulihan data? Yang pertama, recovery virtual, yaitu recovery virtual adalah metode pemulihan data yang mengandalkan virtualisasi. Dalam metode ini, pusat data virtual digunakan sebagai pengganti server fisik sebagai perangkat utama dengan menggunakan virtualisasi. Yang kedua, ada data center recovery, yaitu data center recovery melibatkan pengembangan pusat data yang dirancang untuk pemulihan data. Proses pengembangan pusat data mencakup langkah-langkah seperti pengamanan lokasi, pemantapan perangkat dan pegawai, serta pengaturan HVAC ruangan, yaitu heating, ventilation, dan air conditioning. Yang terakhir, recovery berbasis cloud. Recovery berbasis cloud adalah jenis pemulihan data yang populer saat ini. Metode ini menggunakan layanan penyimpanan dan pemulihan data yang diatur oleh penyedia layanan pihak ketiga melalui cloud storage. Dengan demikian, ketiga metode pemulihan data ini memiliki pendekatan yang berbeda, namun bertujuan untuk melindungi dan memulihkan data yang penting bagi perusahaan saat terjadinya bencana dan kerusakan. Apakah sudah jelas, Dimas? Iya nih, jelas banget. Makasih ya. Ya, sama-sama. Cukup atau masih ada yang ingin bertanya seputar presentasi dari kelompok kami? Dari saya sendiri sudah cukup sih Meli. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.